Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eja Ardiansyah dengan NIM 2023 0101 164 ingin menjelaskan tentang produk dan service costing dalam akuntansi manajemen. Slide pertama terdapat memahami costing, menjelaskan definisi dan konsep dasar. Dalam akuntansi, manajemen costing mengacu pada situasi di mana suatu produk atau layanan tidak menutupi biaya penuhnya atau memberikan kontribusi keuntungan yang memadai. Meskipun mungkin terlihat menguntungkan berdasarkan perhitungan biaya langsung atau penjualan, ini sering terjadi karena alokasi biaya tidak langsung yang kurang tepat. Terdapat biaya yang tidak terdeteksi, yaitu costing terjadi ketika ada biaya signifikan yang tidak teralokasikan dengan benar ke produk atau layanan tertentu, menyebabkan margin laba tampak lebih tinggi dari sebenarnya. Lalu ada ancaman tersembunyi. Ancaman tersembunyi karena produk atau layanan yang costing dapat menguras sumber daya perusahaan tanpa memberikan nilai baik yang proporsional. Slide berikutnya yaitu mengapa costing terjadi, faktor pemicu dan akibatnya. Costing seringkali bukan karena kinerja penjualan yang buruk, melainkan masalah internal dalam struktur biaya dan alokasi. Contohnya, 1. Alokasi overhead yang kurang akurat. Penggunaan metode alokasi biaya umum yang tidak mencerminkan konsumsi sumber daya sebenarnya oleh setiap produk atau layanan. Kedua, kompleksitas produk atau layanan. Produk yang disesuaikan atau layanan yang membutuhkan dukungan purna jual intensif seringkali memiliki biaya tersembunyi. Dan ketiga, kurangnya data biaya terperinci. Keterbatasan sistem akuntansi dalam menangkap biaya pada tingkat granular yang diperlukan untuk analisis mendalam. Kemudian ada dampak costing pada kinerja keuangan perusahaan. Produk atau layanan yang costing dapat menjadi beban tersembunyi yang mengikis profitabilitas keseluruhan perusahaan, bahkan jika penjualan tampak stabil. 1. Penurunan margin laba, mengurangi keuntungan bersih secara signifikan karena biaya yang tidak tertutupi. Kedua, ada pengambilan keputusan buruk. Manajemen membuat keputusan strategis berdasarkan informasi profitabilitas yang menyesatkan. Ketiga, ada pemborosan sumber daya. Waktu, tenaga, dan modal dialokasikan ke area yang tidak memberikan pengambilan optimal. Terakhir ada peningkatan risiko operasional. Struktur biaya yang tidak efisien dapat meningkatkan kerentanan perusahaan terhadap gejolak pasar. Selanjutnya ada peran akuntansi manajemen dalam mengidentifikasikan costing. Akuntansi manajemen adalah garda terdepan dalam mendeteksi dan mengatasi masalah costing. Dengan menyediakan informasi biaya yang relevan dan tepat waktu, akuntansi manajemen memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. 1. Pengumpulan data biaya kompensif. Mencatat semua biaya yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan setiap produk atau layanan. Kedua, ada analisis activity biaya atau ABC. Mengidentifikasi pemicu biaya dan mengalokasikannya berdasarkan aktivitas dikonsumsi. Ketiga, ada pelaporan profitabilitas produk atau layanan. Menyajikan laporan terperinci yang menunjukkan kontribusi margin setiap penawaran. Keempat, ada rekomendasi strategis. Memberikan wawasan kepada manajemen untuk korektif atau optimalisasi. Selanjutnya, metode analisis untuk mendeteksi produk atau layanan costing. Beberapa metode analisis kunci dapat digunakan untuk mengungkapkan produk atau layanan yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap keuntungan perusahaan. 1. Analisis biaya berbasis aktivitas atau ABC yang mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang mereka konsumsi, bukan volume produksi semata. Lalu mengungkapkan biaya tersembunyi yang terkait dengan kompleksitas produk atau layanan. Kedua, ada analisis kontribusi margin, yaitu membandingkan harga jual dengan biaya variabel untuk mengetahui margin kontribusi setiap produk. Lalu membantu mengidentifikasikan produk dengan margin kontribusi rendah yang memungkinkan perlu ditinjau ulang. Perbandingan benchmark
membandingkan struktur biaya dan profitabilitas produk atau layanan dengan standar industri atau kompetitor untuk mengidentifikasikan anomali. Kemudian kita membahas strategi penanganan costing, perbaikan dan optimalisasi. Setelah produk atau layanan costing teridentifikasi, manajemen dapat menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan profitabilitasnya atau menghentikan jika tidak lagi layak. Pertama, kita melakukan redesign produk atau layanan. Sederhanakan fitur, proses, atau material untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi nilai bagi pelanggan. Kedua, ada penyesuaian harga. Meningkatkan harga jual jika nilai yang diberikan mendukung atau memperkenalkan model harga bertingkat. Lalu ada optimalisasi proses internal. Identifikasi dan hilangkan insentif dalam rantai nilai dari produksi hingga distribusi dan dukungan pelanggan. Dalam beberapa kasus, eliminasi produk atau layanan yang secara konsisten costing mungkin merupakan keputusan terbaik untuk mengalihkan sumber daya ke area yang lebih menguntungkan. Kemudian ada studi kasus implementasi strategi mengatasi costing. Sebuah perusahaan manufaktur furniture menghadapi masalah produk costing pada lini sofa custom made mereka. Meskipun penjualan tinggi, margin laba tetap rendah. Situasi awalnya, sofa custom made dianggap menguntungkan berdasarkan perhitungan biaya langsung. Lalu overhead dialokasikan berdasarkan jam kerja yang tidak mencerminkan kompleksitas desain dan produksi. Waktu desain, konsultasi pelanggan, dan pengerjaan ulang yang tidak diperhitungkan. Tindakan yang diambil, 1. Menerapkan analisis ABC untuk mengalokasikan biaya desain, konsultasi, dan rework secara akurat. 2. Mengidentifikasikan bahwa lini sofa custom sebenarnya merugi 15% dari omsetnya. Ketiga, redesign proses, membuat template desain standar, membatasi opsi kustomisasi, dan melatih staf penjualan untuk mengurangi waktu konsultasi. Terakhir ada penyesuaian harga, menerapkan biaya tambahan untuk tingkat kustomisasi yang tinggi. Hasil dari 6 bulan lini sofa custom made berhasil mencapai profitabilitas positif dengan margin laba meningkat sebesar 10%. Manfaat mengelola costing, peningkatan profitabilitas dan efisiensi. Secara proaktif, mengidentifikasi dan menangani produk atau layanan costing dapat membawa sejumlah manfaat signifikan bagi kesehatan, keuangan, dan operasional perusahaan. Peningkatan keuntungan bersih mengubah produk atau layanan yang merugi menjadi kontributor positif. Alokasi sumber daya yang optimal mengarahkan investasi dan upaya ke area yang paling menguntungkan. Pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data profitabilitas yang akurat dan transparan. Peningkatan daya saing, struktur biaya yang lebih efisien memungkinkan penawaran yang harga yang lebih bagus. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Langkah strategi selanjutnya. Costing adalah tantangan tersembunyi. Namun dengan akuntansi manajemen yang tepat, perusahaan dapat mengubahnya menjadi peluang untuk pertumbuhan. Misalnya 1, kita harus memprioritaskan analisis ABC, yaitu investasikan dalam sistem dan keahlian untuk mengimplementasikan analisis biaya berbasis aktivitas. Kedua, ada tinjau portofolio secara berkala. Lakukan evaluasi profitabilitas produk atau layanan secara rutin, bukan hanya saat ada masalah. Lalu ketiga, ada integrasi wawasan ke strategi. Gunakan temuan dari analisis costing untuk menginformasikan keputusan strategis tentang harga, pengembangan produk, dan efisiensi operasional. Mengelola costing bukan sekadar mengurangi kerugian, tapi tentang memaksimalkan potensi penuh dari setiap penawaran Anda. Kemudian kita masuk di contoh soal. Sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis produk A dan produk B selama 1 periode. Berikut data yang dikumpulkan. Jumlah unit terjual 1000 produk A dan produk B 500. Harga jual per unit produk A yaitu Rp200.000, produk B Rp300.000. Biaya variabel per unit produk A Rp120.000, produk B Rp180.000. Jam kerja langsung 1000 jam.
Produk A dan produk B 500 jam. Totalnya 1.500 jam. Biaya overheadnya tidak ada dan totalnya 90 juta. Aktivitas desain jam 100 jam. Produk A, produk B 200 jam. Totalnya 300 jam. Biaya total aktivitas produk A, produk B tidak ada dan totalnya 30 juta. Perusahaan selama ini mengalokasikan biaya overhead hanya berdasarkan jam kerja langsung. Namun manajemen mencurigai adanya fenomena costing pada salah satu produk dan memutuskan untuk menggunakan activity based costing. Tugasnya, hitung alokasi biaya overhead menggunakan metode tradisional berdasarkan jam kerja langsung. Kedua adalah hitung alokasi biaya overhead menggunakan metode ABC dengan pembebanan terpisah untuk aktivitas desain dan aktivitas produksi. Ketiga ada hitung margin, kontribusi, dan laba per produk pada kedua metode. Keempat ada identifikasi produk yang mengalami costing. Kelima ada berikan rekomendasi singkat berdasarkan hasil analisis. Jawaban dan langkah penyelesaian. 1. Metode tradisional. Tarif overhead sama dengan total biaya overhead dibagi total jam kerja. Jadi 90 juta rupiah dibagi 1.500 jam sama dengan 60.000 rupiah per jam. Lalu kita alokasikan ke produk A sama dengan 1.000 jam kali 60.000 sama dengan 60 juta rupiah. Lalu kita alokasikan ke produk B yaitu 500 jam dikali 60.000 rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Kedua ada metode ABC. Misalkan ada dua cost pool, yaitu produksi dan desain. Produksi biaya sebanyak 60 juta rupiah dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung. Dan desain biaya 30 juta rupiah dialokasikan berdasarkan jam desain. Produksi. Tarif produksi sama dengan 60 juta rupiah dibagi 1.500 jam. Hasilnya yaitu 40.000 rupiah per jam. Produk A sama dengan 1.000 jam dikali 40.000 rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Produk B 500 jam kali 40.000 rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Desain. Tarif desain yaitu 30 juta rupiah dibagi 300 jam sama dengan 100.000 rupiah per jam. Produk A sama dengan 100 jam dikali 100.000 rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Produk B 200 jam kali 100.000 rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jadi total overhead ABC-nya produk A yaitu 40 juta tambah 10 juta sama dengan 50 juta. Lalu produk B 20 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 40 juta. Kemudian laba per produk. Produk A pendapatannya 1.000 kali 200.000 rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Biaya variabelnya 1.000 kali 120 rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Overheadnya 60 juta rupiah. Laba sama dengan 200 juta dikurang 120 juta dikurang 60 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Lalu produk B yaitu pendapatannya sama dengan 500 kali 300.000 rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Biaya variabelnya 500 kali 180.000 rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Overhead sama dengan 30 juta rupiah. Laba sama dengan 150 juta dikurang 90 juta rupiah dikurang 30 juta. Hasilnya 30 juta rupiah. Kemudian metode ABC. Produk A pendapatannya sebesar 200 juta rupiah. Biaya variabelnya sebesar 120 juta rupiah. Overheadnya sebesar 50 juta rupiah. Lalu laba yang terjadi yaitu 200 juta dikurang 120 juta dikurang 50 juta rupiah, hasilnya 30 juta rupiah. Lalu produk B pendapatannya sebesar 150 juta rupiah. Biaya variabelnya 90 juta rupiah. Overheadnya 40 juta rupiah. Jadi laba yang terjadi 150 juta dikurang 90 juta dikurang 40 juta. Hasilnya 20 juta rupiah.
Identifikasi costing. 1. Pada metode tradisional, produk B terlihat lebih menguntungkan 30 juta dibandingkan produk A, yaitu sebesar 20 juta. Namun, setelah analisis ABC, ternyata produk B hanya menghasilkan 20 juta dan produk A naik menjadi 30 juta. Artinya, produk B mengalami costing karena sebelumnya terlihat menguntungkan berkat alokasi overhead yang kurang tepat. Yang kelima, ada rekomendasi. Evaluasi proses produksi dan desain produk B, terutama pada aktivitas desain yang tinggi. Batasi kustomisasi atau kenaikan biaya tambahan untuk desain ekstra. Pertimbangkan optimasi proses atau bahkan menghentikan model yang memakan terlalu banyak biaya desain. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.